Assalamualaikum guys. Ini tiba-tiba begini, nggak sengaja. Mungkin sedikit kayak model podcast kali ya, cuman nggak formal gitu deh. Reels banget sih, kayak random aja. Ini mau kayak gimana? Mohon maaf kalau banyak salahnya yang nggak diduga-duga mungkin. Oh ya, kali ini aku mau berkesempatan mau sharing sedikit kali ya. Mungkin ini first time banget aku kayak gini, karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah, dan jujur mungkin ada di vlog video YouTube ya, tapi itu cuman satu video kali. Tapi yang untuk podcast atau begini, ini first time banget. Kita catat date, tanggal save date-nya ya, 25 Februari 2022 di Yogyakarta. Oke, apa yang mau aku bakalan sharing? Introduction self-nya aja udah 1 menit aja nih. Oke, singkat aja nih. Aku ini seperti pengalaman hidup aku, tapi nggak secara detail, karena menurut aku nggak semua hal tentang hidup aku tuh aku publish ya. Tapi ini beberapa yang mungkin banyak yang relate sama kalian. Kalau memang ini bermanfaat, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak bermanfaat banget, atau mungkin apaan sih gitu, ya monggo silahkan, nggak perlu kalian dengar, atau mungkin ya udahlah, nggak usah digubris kali ya. Dan dengan senang hati kalau kalian berantusias untuk mau mendengarkan sampai akhir gitu lah. Nah, aku tuh punya beberapa pengalaman yang mungkin orang lain bisa jadi punya, atau mungkin tahu dari pengalaman orang. Apa sih gitu, aku pernah bener-bener kayak dibuat toksik ya, entah dalam pertemanan ataupun lebih dekat dari pertemanan, yang mungkin bisa jadi relation yang lebih dekat lagi gitu, bukan sebagai friendly gitu. Apa yang menjadikan aku bisa mengatakan itu toksik? Tahu dari mana dan kenapa kamu bisa katakan itu gitu kan? Ya, toksik ini bisa aku katakan toksik kalau aku sudah melalui prosesnya dan udah menjalin hubungan. Jadi kalau misalnya di awal atau di pertengahan mungkin belum sadar, bahkan aku tuh pun sadar karena disadarkan oleh orang lain. Jadi bukan sadar karena diriku sendiri. Jadi benar-benar teman-teman tuh penting banget ya buat note aja untuk diri sendiri. Sebenarnya kalaupun kita sadar, itu sebenarnya nggak dalam waktu yang cepat. Apalagi kalau misalnya kita sudah terlena dan ada di zona yang sangat nyaman, sampai akhirnya kita dibuat toksik, itu pun nggak sadar bahwa kita sudah kena toksik. Nah, aku bersyukur banget punya temen yang benar-benar dia detail banget, kayak peduli banget, care banget sama aku, sampai akhirnya aku disadarkan sama dia dan mengatakan kamu tuh toksik gitu loh. Sempat percaya nggak percaya saat itu, dan nggak langsung percaya, emang kayak apaan sih, beneran iya, masa sih gitu. Ternyata secara nggak langsung dengan berjalannya waktu aku baru bisa percaya. Ya jujur banget, sebenarnya sedih banget ketika aku tahu kalau aku nih sebenarnya sudah di zona yang toksik, dan itu benar-benar rasa apa yang aku rasakan atau feelnya itu sedih banget. Pokoknya sedih, sakit, dan kayak aku katakan hancur mungkin sempet ya. Tapi aku nggak mau berlarut-larut dalam dampak dari aku taunya toksik. Artinya aku sedih, aku merana, ngerenung dan segala macam. Pokoknya emang seakan-akan aku tuh kayak nggak ada apa-apa lagi atau down gitu mungkin. Itu nggak mau sebenarnya. Jujur aku tuh harus up lagi dan nggak boleh berlama-lama gitu. Nah, sebenarnya semua orang pernah ngalami ini, tapi aku ngalami ini tuh udah beberapa waktu yang lalu ya, mungkin hampir setengah tahun yang lalu. Dan saat itu aku benar-benar open mind. Dari situ kejadian itu aku menjadi orang yang open mind ke siapapun, terutama ke mama aku. Jadi mama aku sebagai tempat cerita aku semuanya ya, curhat apapun itu. Sampai akhirnya mamaku bilang, iya kamu tuh udah dibuat jelek dan rusak gitu loh, secara gak langsung gitu kan.
pokoknya aku banyak banget dikasih nasehat gitu sama mama pokoknya bener-bener terbuka banget saat itu dan ngerasa kayak memang aku nih pantas untuk mendapatkan yang jauh lebih baik lagi gitu kan. Ya artinya aku beranjak dan berusaha untuk up lagi, untuk memulai dari baru lagi, buka lembaran baru lagi, memulihkan feel aku yang mungkin campur aduk nggak jelasnya. Ya pokoknya nggak bisa terdeskripsikan jelas lah ya, intinya abstrak aja gitu. Ya intinya gitu, dan aku cuman bilang makasih banget sama orang-orang terdekat aku yang sebagai perantara Allah menyadarkan aku secara nggak langsung, mereka perantaranya Allah ya. Dan alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang aku syukur dan garis bawah itu adalah kesempatan dan sadar sedini mungkin aku sadar aku bangkit, artinya ada kesempatan untuk memperbaiki semua yang sudah menjadikan aku tuh dibuatnya toksik kayak gitu. Dari semua ini tuh kayak banyak pembelajaran dan hikmah banget buat aku dan teman-teman aku yang mungkin tahu cerita aku, ya supaya harapannya ke depan aku jadi jauh lebih baik dan lebih hati-hati lagi gitu. Karena ya benar ya, kita nggak bisa menilai orang tuh sebatas dari cover atau dari luarnya aja, tapi kita juga perlu detail dalam menilai seseorang tuh dari dalamnya gitu. Jadi artinya harus menyeluruh dan jangan melihat dari satu sisi sudut pandang kita saja. Kita juga boleh buka masukan dari teman-teman, dari penilaian orang lain juga. Jadi jangan kita terpacu dengan penilaian diri sendiri, karena kevalitan penilaian itu berdasarkan dari berbagai macam penilaian yang lain juga. Jadi itu sebenarnya saran aku, jangan egois dan open mind itu pasti penting, dan jangan lupa berdoa. Semoga pengalaman apapun yang pernah kalian alami, baik pahit ataupun manis, bisa bermanfaat dan ada hikmahnya buat next ke depan kalian semuanya. Aku berharap kalian tetap selalu bahagia dan selalu mendapatkan bahagia sesuai porsi kalian masing-masing, dan jangan lupa selalu tersenyum dan bersyukur. Mungkin itu aja. Maaf agak lama banget, niatnya 5 menit tapi kayaknya kelebihan 2 menitan, bahkan mungkin 3 menit lebih. Jadi mohon maaf banget dan aku akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.